3 Purgatory. Let's go. Let's bring it on. Alright, di mana garis pesawatnya hari ini masih cukup baik memihak kepada para player yang bermain, karena dengan garis pesawat yang cukup adil membelah map, tentunya persebarannya akan semakin luas lagi. Dan bahkan udah ada beberapa tim yang langsung turun. Kita lihat itu daerah Golf Course nggak ada yang nempatin ya. Tapi MBR memilih untuk melakukan split rotation, di mana ya mereka akan ada di Quarry sama di Mountain Villa. Jadi mereka coba memaksimalkan resource dari dua kota tersebut ya. Iya, mereka coba membagi, dan kali ini justru bakal ada penumpukan di daerah selatan. Ada teman-teman dari RRQ, UNB, dan juga teman-teman dari FE. Di mana satu orang tampaknya sudah berhasil ditumbangkan, tapi masih belum di end. Raf berhasil mendapatkan seorang Pac-Man juga, di mana seorang Isco di lain sisi berhasil menumbangkan lawannya, di mana Razor juga kali ini bakal menyusul. Apakah sesudah Buya bakal terbit too soon seperti yang Julia bilang? Kita bakal saksikan sesaat lagi nih. Oke, RRQ apakah akan mendapatkan mitos tersebut? Karena tadi DG juga di game kedua nggak tusun banget, tapi ya harus harus kehilangan 3 playernya di awal permainan, itu menjadi sedikit sulit. Dan kita lihat kali ini RRQ di arah sentral dengan UNB harus berhadapan, bahkan ada 3 tim kali ini di satu area yang sama. RRQ cukup kesulitan tentunya di awal permainan, tapi di sisi lain Reva berhasil mendapatkan satu lagi kill dari teman-teman Bigetron. Ecobriel, apakah ada peningkatan permainan kali ini? Dan terlalu cepat Asuna berhasil ditumbangkan. Rahel coba untuk membalaskan dendam dari seorang Asuna. Masih bisa untuk diselamatkan ternyata ini Skyla. Yes, masih bisa diselamatkan, tapi kali ini teman-teman dari Iko berhasil mendapatkan satu poin eliminasi tambahan. Chester bakal menjadi orang paling depan, dan Reva berhasil menumbangkan Asuna juga. Menyisakan 2 orang aja dari teman-teman dari Iko Briel, tapi ternyata dengan sangat cepat ditumbangkan oleh teman-teman dari Dunia Games. Dari Dunia Games, oh my god, menjadi third party di momen yang sangat pas tentunya untuk DG Esport kali ini dengan 5 poin kill. Mereka balaskan lagi kekalahan mereka di game kedua. Dimana Gabriel tadi coba untuk melakukan recovery setelah team fight yang terjadi antara mereka dengan Bigetron, tapi dengan sangat cepat di timing yang pas DG datang dan akhirnya meluluhlantarkan teman-teman dari Gabriel. Yes, dan kali ini teman-teman dari RRQ sendiri tersisa 1 orang aja. Seperti yang dibilang sama Julia, kutukannya masih berjalan. Karena kalau kita ingat di game sebelumnya ada seorang Made ya. Yap, Made yang tersisa sendiri gitu. Waduh. Made sisa sendiri, cosplay jadi tiang tenda. Itu dia. Untuk 2 zona gitu ya. Jadi tiang tenda untuk 2 zona, tapi nggak masalah. Harusnya dibalaskan di game kali ini. Mungkin tadi kita juga dari G juga udah mulai 5 poin eliminasi. Tapi tim FE akan berbuat ulah lagi kali ini nih Skyla. Yes, bakal ada tembak-tembakan juga. Ada satu yang sudah langsung di pop out. Smiley berhasil mendapatkan ading, tapi Kibo gak bakal tinggal diam kali ini. Masih mencoba di mana lawannya berada. Dipulangkan begitu saja menggunakan satu UMP yang sangat baik. Kibo masih menyisakan 1 orang lagi tentunya. Dan RRQ coba untuk mengambil kesempatan kali ini menjadi third party, di mana UNB masih cukup lengkap 4 orang nampaknya. Tapi Kibo kebakaran itu tadi, dia masuk keluar nembakin ke segala arah dan berhasil menyumbangkan beberapa damage output yang cukup sakit tentunya untuk musuhnya. Tapi RRQ hati-hati di sini, RRQ udah kehilangan seorang Pac-Man, tentunya mereka akan kehilangan vision jarak jauh mereka. Jadi mungkin teman-teman dari RRQ Kazo harus sedikit lebih berhati-hati lagi dalam segi setup, mungkin lebih sabar lagi aja nungguin, karena dengan banyaknya compound seperti ini mungkin akan sedikit membingungkan untuk satu sama lain. Gak cuma RRQ-nya aja tapi UNB-nya juga gitu. Betul, gak cuma RRQ-nya aja tapi UNB-nya juga. Tapi UNB gak ada intensitas untuk yang namanya menurunkan tempo mereka. Mereka bahkan justru bakal coba bermain lebih mengerikan lagi, lebih agresif lagi. Topek bakal memimpin teman-temannya untuk maju ke depan. Jar bakal adu jump shot, tapi ternyata dia cukup kuat, dan ternyata Legalot dari kejauhan berhasil menumbangkan 1 orang dari teman-teman Bigetron. 3 poin eliminasi untuk UNB kali ini. Menyisakan 2 orang aja untuk RRQ, yaitu Razor dan juga Legalot. Oke, tapi kita lihat di sisi Dihidupin lain. lagi dong. Dihidupin lagi. Itu Isan kali ini sedang dalam high pressure ya dari teman-teman Rans, di mana udah terspot kehadirannya, langsung nggak pikir panjang, diras aja karena tinggal sendiri, dan bahkan menjadi tim ke-10 kedua maksud gue yang pulang ke arah lobby. Yes, dan ternyata Haidans berhasil menumbangkan seorang Legalot, menyisakan seorang Razor yang coba menyelamatkan diri menggunakan 1 vehicle-nya. Coba untuk kabur menjauh, tapi Haidans gak ada intensi untuk mengurangi kecepatan dia mengejar seorang Razor, tapi memang berlari
dengan menggunakan motor pasti lebih cepetan motor. Ya pasti lebih cepat. Tentu Pak, nggak mungkin kan motor sama jalan lebih cepat yang lari gitu kan. Tapi kita lihat tadi juga dari Tuar R9 ada satu upaya percobaan untuk melakukan tembakan ke arah bawah, tapi ternyata masih miss karena jaraknya juga lumayan jauh ya. Tapi kita lihat RRQ yang tadi udah berhasil dihidupkan lagi, sang kaptennya nggak ada, nggak masalah dengan 3 player yang masih hidup, manpower yang cukup menurut gue ada Jars, Pac-Man, Razor, ini cukup lengkap sih harusnya. Masih cukup lengkap, game berjalan 5 menit tapi cukup cepat juga. 9 tim tim sudah loh. tereliminasi loh. Kenapa kita loh gitu ya. Tadi di match sebelumnya agak ini ya apa di luar ekspektasi kita. Tadi Betul. Skyla sempat bilang tempo permainan akan sedikit menurun, tapi ternyata lebih cepat daripada game Lebih kedua. cepat lagi. Bahkan tadi game kedua tuh di menit ke-6 masih ada 11 tim, kali ini di menit ke-5 aja udah hilang 3 tim gitu, tinggal 9 tim aja. Dan ini dia standing round kedua di mana Arakyu Kazu 46 poin, ya salam. Berbanding 30 poin. Beda 16. 16 ya. Beda 16 tapi sama Aura lumayan jauh sih. Iya, Ya, sama 18. 18. Tapi Aura Ignis juga kali ini gameplaynya makin mengerikan ya untuk hari ini. Makin terbakar. Makin terbakar, tapi di lain sisi MBR bakal coba menyatroni teman-teman dari UNB. Ada tembakan demi tembakan juga sudah dikeluarkan. Coba mencari lagi di mana lawannya. Satu orang sudah mulai berada di depan, yaitu seorang Zeus kali ini dengan double factornya. Bakal coba untuk komit ke arah depan. Besto? Tembakan sudah dikeluarkan oleh seorang Besto juga. Cukup sekarat dan Smiley ternyata ditumbangkan oleh seorang Haidans yang sedang melakukan flanking ke arah kiri. Bakal coba untuk dikomit. 3 lawan 4. Bakal sulit tentunya untuk teman-teman dari UNB. Tapi satu orang berhasil ditumbangkan oleh 2RR9 ke arah seorang Topek kali ini. Granat bakal coba untuk dilempar. Satu orang tumbang dan itu dia. Menyisakan satu orang lagi Kibo yang bakal coba menyelamatkan placement point untuk teman-temannya. Tapi dari Susah. kejauhan harusnya saya mendengar suara tembak-tembakan ini. Harusnya saya mendengar dan bahkan sudah mulai bergerak mendekat ke arah teman-teman dari MBR. Tapi tadi bisa kita bilang Kibo ada agak slow rest sedikit ya. Tadi Kibo itu udah berpapasan sama musuhnya, kehalang duel aja dia ganti weapon. Tapi sayang sekali ketika duelnya hancur belum sempat untuk balik badan dan akhirnya berhasil ditumbangkan. Tapi Ses ternyata benar banget kata Skyla udah mulai mendengar percikan-percikan tembakan yang terjadi di jembatan dan bahkan langsung aja nih bocil tanpa pikir panjang memecah pertahanan dari teman-teman MBR, langsung masuk ke jantung pertahanan dari MBR. Kali ini coba ditembakin dulu tapi tidak bergeming sama sekali. Bocil masih lanjut coba untuk setup lebih jauh sih harusnya sekarang. Wah, ini bagus banget sih posisi dari Sas, bakal coba untuk mengunci pergerakan dari MBR. Iya, Tapi depan harus belakang loh. pinter-pinter untuk jaga badan nih kali ini. Haidans sudah coba untuk membakar granatnya, dilemparkan ke arah depan. Apakah bisa? Ternyata tidak menghasilkan apapun. Sementara seorang Besto sudah berhasil di take down di belakang. Haidans bakal coba untuk maju dengan menggunakan Max 7-nya bersama dengan tuh RR9. Dari belakang ada tembakan juga kali ini. Cukup sekarat dan coba untuk dicari lagi di mana lawannya berada. Langsung ada tembakan menggunakan satu vehicle-nya, turun dan ternyata berhasil ditumbangkan. Nice. Menyisakan seorang Haidans sendiri kali ini. Duel Wow, 1 lawan play. 1 dan tidak cukup kuat. MBR harus cukup puas di posisi ke-8 kali ini. Well play, Sesgo Boba. Kali ini kita lihat dimana tadi bagus banget pergerakan yang dilakukan oleh Bocil dan satu orang lainnya. Dia menggunakan motor langsung melesat maju ke depan. Gak peduli ditembakin kayak gimana. Mereka menjalankan strategi mereka di mana mereka mau mengunci depan dan belakang teman-teman dari MBR. Jembatan cuma 2 arah. Satu-satunya arah yang lain adalah mereka lompat ke bawah. Tapi itu gak akan berarti apa-apa. Mereka lompat ke bawah pun depan belakang masih ada teman-teman dari Sesgo Boba. Dan di sebelah kanan kalian bisa lihat nih Legalot. Di round kedua dia menjadi predator kita dengan 6 poin eliminasi atau 6 kill. Dan kalau kita lihat juga headshot akurasinya 9 nih, hampir 10 ya. Jadi dari 10 peluru yang dikeluarkan satunya udah pasti kena kepala gitu. Damage-nya 1400 ya. Wah, 1400 itu kalau darah dari player itu 200 berarti udah sekitar ya bener lah 6 kill lah. Ya 6 kill. Itu semua apa Legalot loh, dengan dari 18 kill 6-nya Legalot. Sepertiganya gitu. Itu benar-benar luar biasa sih. Gila dari Legalot, kapten terkuat di muka bumi kalau kata Azuri gitu. Itu dia. Dan kali ini JRC berhasil menumbangkan seorang Jars yang terpisah Nice. dari kawanannya. Bakal coba untuk langsung dikomit juga. Udah tahu di mana lawannya berada. JRC dengan semua resource yang mereka milikin, gua rasa mereka masih bisa bertahan di luar zona untuk sebentar lagi sih. Untuk sebentar lagi ya, 3 match cukup lah ya. Karena kita lihat juga ini masih zona pertama juga sih Skyla. Jadi ya masih bisa ditahan. Dan ini ada 2 tim di mana RRQ Kazu dan JRC yang memilih untuk melakukan looting di luar zona. Tapi dari Legalotnya udah nyampe sih. Itu dihidupin ya tadi ya dari Legalotnya ya. Makanya udah hadir lagi tapi harus coba untuk ngeluting dulu karena Legalot gak punya apa-apa begitu turun lagi. Dan mungkin teman-teman dari RRQ Kazu dan juga JRC harus segera melakukan rotasi karena kalau kita lihat udah ada beberapa tim yang mengamankan satu area circle di mana kita lihat Aura Ignis sudah ada di central circle dengan si Otang tuh ya.
Walaupun teman-temannya Otang nggak ada tapinya ya. Ini zoom Otang sendirian ya harusnya. Tapi kali ini GRC bakal coba untuk langsung masuk ke depan. Pac-Man berhasil dikembangkan oleh seorang Mario. Nice. Menggunakan double barrel shotgun yang sangat baik. Menyisakan 2 orang aja dari RRQ yang sedang melakukan split position nampaknya. Legalot di daerah field, sementara Razor ada di bawah Crossroad. Ya, ada di bawah Crossroad dan kita lihat kali ini teman-teman di GRC masih coba untuk melakukan looting. Gue nggak tahu mereka mau jalan kapan, tapi mungkin walaupun kita bilang mereka masih bisa untuk nelen zona sedikit, itu gak boleh terlalu sering karena sayang banget ngebuang resource yang udah mereka dapetin gitu, apalagi medkit yang mereka punya gak gitu banyak banget. Tapi ternyata nih Skyla, Aura Ignis sudah mulai merecoki satu itu ya kendaraan di atas sana ternyata. Iya, untuk menghalang pergerakan atau rotasi dari lawan ya tentunya ya, dimana seorang Galang kali ini udah memiliki 220 HP-nya. Tentunya ini menjadi satu hal yang cukup unik ya, dimana seorang sniper ternyata pakai karakter yang bisa nambahin darah. Ini make sense sih. Jadi ketika dia coba adu badan, adu damage gitu kan, dia coba cari kepala, langsung dikeker, dia kena tembak, tapi musuhnya udah pasti terkena pala duluan, dan sniper kan pasti 1 hit kalau kepala kan. Sniper pasti 1 hit, bener banget. Dan pemilihan untuk karakter dia untuk nambah HP-nya menurut gua bagus-bagus aja, karena kalau misalnya jadi sniper bener banget kata sekali tadi kan harus ngeker terus-terusan dari tempat yang sama, itu menghindari adanya musuh yang menyadari keberadaan dia di mana gitu. Jadi kalau misalnya dia mau ngasih tembakan, dia cukup 1 tembakan, musuhnya harus berapa kali gitu. Betul, itu dia. Dan kali ini DG dengan 5 poin eliminasinya sudah upgrade dari game sebelumnya, udah cukup bagus nampaknya Julia. Ya benar banget, tadi di game kedua ada seorang Made yang sendirian, kali ini masih ditemani dengan 3 orang teman yang lain. Dan kalau lo lihat ini dari DG sendiri mainnya nggak begitu temponya nggak gitu cepat. Mereka sih nggak begitu nyari poin kill, lebih bermain ke arah objektif. Tapi ini mereka coba untuk nunggu di luar sebenarnya, nungguin apakah akan ada tim lain yang melewati daerah mereka, dan mereka coba untuk potong jalur rotasinya, tapi ternyata kalau kita lihat nggak ada. Saya malah memilih untuk memutar agak jauh sedikit, lebih aman lagi ke sebelah kanan, atau mungkin gue rasa mereka mau coba untuk masuk ke kanannya campsite sih. Harusnya ya, tapi kali ini GRC yang menyadari adanya teman-teman dari RRQ, mereka nggak mau terlalu ambil pusing karena memang tadi posisinya cukup jauh, ditambah pakai motor juga kan. Dan kali ini GRC Lim yang kita ketahuin grenade-nya sangat bagus banget, mantap sekali. Kali ini dia bakal coba untuk melakukan defending di daerah rumah atas, dan itu mobilnya kalau udah posisi kayak gitu harusnya nggak bisa dipakai lagi tuh. Ini temponya naik turun banget ya. Tadi early game kita lihat cepet, terus mid gamenya sekarang langsung turun lagi temponya. Mungkin nanti late gamenya bakalan pecah lagi sih harusnya. Harusnya pecah lagi sih. Ini pertempurannya bakal cukup panjang sih menurut gua, karena memang zona-zona field nih zona-zona perang jarak jauh juga kan. Coba kita lihat ini, kita zonanya bakalan kemana nih sekarang. Apakah Aura masih beruntung? Oh enggak, ternyata tapi enggak begitu jauh. Malahan yang dapat untungnya adalah Rans, yang tadi mereka benar-benar bisa kita bilang Rans itu kali ini bermain dengan sangat objektif. Mereka nggak mau nyamperin siapapun, mereka coba untuk masuk ke dalam circle aja, dan mungkin mereka akan bermain tipikal late game ya. Karena tadi kita lihat juga dia sempat ngelewatin satu tim, tapi mereka diem-diem jalannya gitu, bener-bener nyari aman, gak mau terlibat pertempuran gitu. Dan kali ini RRQ yang sedikit kesulitan di daerah early game tadi udah mulai secara perlahan kembali ya. Bahkan mereka udah 4 orang, ditambah ada 1 pelontar juga yang berhasil didapetin sama seorang Razor dari supply boxnya dia. Yep. Dan ini tentunya jadi cukup unik ya. RRQ gimana ceritanya mereka split position, ujung-ujungnya masih bisa bertahan semua juga gitu. Ujung-ujung masih bisa bertahan semua, dan mungkin karena itu dia ya. Tadi kita sempat bilang ada beberapa tim yang bermain benar-benar objektif ke arah circle. Jadi itu yang ngebuat teman-teman dari RRQ Kazu akhirnya walaupun mereka split ya tetap bisa utuh segitu lagi. Tapi mungkin karena dari awalnya mereka udah terpick off satu persatu, jadi di sininya mereka udah bermain aman. Dan itu kenapa kamu itu tadi kalau gue nggak salah ada connection issue sih keluar dari seorang GRC itu tadi. Kena zona gitu kan. Kena zona, agak tapi nge-lag sedikit. Nge-lag ya, mungkin boleh di reset dulu kali ya wifi-nya. Jangan sampai nge-lag dikit. Tapi kita lihat dari teman-teman Rans sendiri yang sudah dengan aman masuk ke dalam circle, tinggal nyambut aja sebenarnya. Tapi ada satu yang bikin gak enak kalau kita udah nyampe di circle duluan ketika timnya masih banyak. Ada kemungkinan bahwa kita bakalan dijepit dari segala arah ketika banyak banget tim yang berbondong-bondong masuk, dan fokus kita harus benar-benar dibagi, diprioritaskan ke siapa dulu nih. Kayak tadi sempat kejadian di game kedua kan gitu. Ketika ada Aura
Aura sama GRC itu RRQ fokusnya kemana dulu, dan yang kayak gitu tuh lumayan sulit loh membagi fokus. RRQ-nya masuk ke daerah pertahanan lawannya langsung nih, bakal coba untuk ngerebut kompon yang udah dimiliki Ras sama cepat. teman-teman dari Zoom. Tapi Nice. Jars menggunakan M79-nya berhasil menumbangkan Wow. lawannya. Zoom Esports berhasil ditumbangkan oleh teman-teman oleh RRQ, dan kali ini JRC bakal mencoba fight berlawan teman-teman Nice. dari Dunia Games. Your Reva udah cukup sekarat, langsung ditembakin, tapi seorang Adrian justru yang berhasil mendapatkan knockdown-nya. Bakal coba untuk langsung di NK. Seorang Eki bakal coba Eki? untuk bergerak menghindari tembak-tembakan dari arah Aura, di mana Aura sendiri sudah mulai masuk ke daerah pertahanan lawannya. Dua orang di sini Granat. bakal sedikit kesulitan. Granat juga sudah mulai langsung dilemparkan. Kenzie berhasil mendapatkan seorang Made dari kejauhan menggunakan granat dengan sangat baik. Ajax masih mencari lagi di mana lawannya berada. Coba untuk berputar Hati-hati, terlebih Mario. dahulu sambil coba mencari info di mana mereka bertahan, karena granat ice juga sudah dikeluarkan kali ini. Aura dengan 3 poin eliminasinya. Kali ini bakal coba untuk komit ke arah depan. Arsi coba dicari oleh seorang Adrian, langsung sayang dicari banget. ke arah depan. M79 seorang Ajax sangat efektif kali ini menumbangkan Eki, menyisakan satu orang aja di daerah bawah, yaitu seorang Mario nampaknya. Oke, tadi sedikit miss ya peluru yang pertama, tapi yang kedua dari M79-nya berhasil mendapatkan satu orang. Ajax bagus banget, dan kita lihat kali ini GRC pun bahkan harus dipulangkan karena lobby. Aura coba untuk maju, namun ternyata terbaca pergerakannya oleh teman-teman dari RRQ. Kazu coba di spray sedikit demi sedikit aja, tapi masih belum bergeming. Coba untuk rotasi maju lagi. Oh gila, kritikalnya masuk langsung ke arah seorang Ajax dan bahkan langsung hilang dalam sekejap. Zona tidak akan bersahabat untuk teman-teman dari Aura. Namun Legalot tidak mengurangi, tidak menurunkan tekanan yang diberikan kepada Aura ternyata nih Skyla. Yes, mereka masih coba untuk mencari di mana teman-teman dari Aura yang tersisa. 9 Sementara kill. dari Aura sendiri mereka coba untuk bertahan di tengah ganasnya zona yang udah mulai sakit. Tersisa 4 tim dan juga 13 orang yang masih hidup. Ini tentunya Aura nggak bisa berbuat banyak Satu lagi loh. Oh masih ada Aura ya, satu lagi ya, tapi ini agak sulit sih di zona keempat yang bahkan kita akan gerak ke ke circle yang lebih kecil lagi, yaitu zona kelima. Oh my god, dari kejauhan Iki dan juga Rama berhasil menumbangkan Legalot dan juga Pac-Man. Oh, Dua bye. orang berhasil di pick off, artinya kali ini hanya ada satu tim. Dua maksud gue yang masih lengkap, yaitu teman-teman dari Ses dan juga Rans. Sementara itu Bocil berhasil menumbangkan satu orang Razor juga di kejauhan. Rama bakal coba untuk komit kah ke arah depan, menggunakan satu vehicle-nya, coba untuk mendapatkan satu posisi yang mereka inginkan tentunya, di mana Ses Gedai berhasil di pick off, ditumbangkan begitu saja, dan Rama kali ini bakal coba maju sendirian untuk melawan teman-teman RRQ yang tersisa 3 orang. Bakal coba langsung ditabrak begitu saja. Glow sudah dipasang, langsung dikomit ke arah depan, dan Rans berhasil menumbangkan teman-teman dari RRQ. Kazu nice. kali ini Zona sudah mulai bergerak dan tidak berpihak pada teman-teman Rans nampaknya. Aduh, dari Sesgo Boba udah sedikit lebih unggul ya dibandingkan teman-teman dari tim Rans secara posisi. Tapi tadi Rans bener-bener komitnya gila banget ke RRQ. Udah ngasih distraksi pakai kendaraan gitu kan, terus nembak langsung dari jarak dekat, itu ngagetin banget. Tapi ada Skylar di sana yang langsung dilontarkan ke arah depan, namun Rama ternyata harus menjadi orang pertama yang pulang dari teman-teman tim Rans. Skylar. Yes, 2 orang sudah berhasil ditumbangkan. Misalkan 1 orang aja, dan Bocil. bakal menjadi 1 orang terakhir. Bakal Oh, coba untuk no. duel, tersisa 37 damage saja. HP maksud gua, granat. bakal coba langsung dikomit ke arah depan, dan ternyata Bocil berhasil menumbangkan lawannya, dan kali ini bakal menjadi buya untuk teman-teman dari Sesgo Boba.